Tuhan selalu setia, janjinya penuh kuasa, tangannya selalu terulur memberi pertolongan dan jalan keluar. Tangan Tuhan
kepadamu, Allah yang kami andalkan, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih. Dan kami tahu yang terbaik yang datang dari atas, karena kami percaya dan mempercayakan hidup kami. Engkau menganugerahkan yang terbaik, yaitu adalah firman. Karena segala sesuatu jadi oleh karena firman. Berfirmanlah, kami siap. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silahkan kembali duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Baru terdengar 5 orang. Shalom. Terakhir saya bersama dengan Anda sekitar bulan Februari rasanya. Dan satu kehormatan dari Tuhan, satu kehormatan dari Pastor Sam, kembali saya ada 6 kali kebaktian sepanjang hari yang luar biasa ini. Setiap detik dari apa yang Tuhan kerjakan atas gereja ini, saya sungguh nikmati setiap detik. Penyembahan Anda, hospitality daripada Pastor Michael, saya sangat menikmati sebagai bagian anugerah dalam hidup saya dan saya berterima kasih. Dan karena tidak berjumpa 4-5 bulan, saya ingin bertanya, walaupun pertanyaannya basi, tetap harus dijawab. Pertanyaannya adalah, apa kabar? Basi gak sih? Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami keluar biasaan Tuhan. Yang di belakang luar biasa. Jangan setengah tiang, itu tanda kematian. Katakan kepada sebelah kanan kiri jabat tangan, bilang begini, Yesus gue keren abis. Oh ya, kita punya Yesus yang keren abis. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Sebetulnya sesuatu yang langka. 15 tahun saya pelayanan. Hari ini termasuk hari yang langka. Saya beberapa waktu yang lalu mendapati agenda dari tahun 2012 rasanya. Saya tiba-tiba diperlihatkan Tuhan, Riza kamu ini khotbah 1 tahun 700 kali. Dan di tempat saya menggembalakan hari ini 6 kali khotbah, 6 kali ibadah. Karena beberapa ibadah sudah penuh, kita sedang mempersiapkan diri untuk 7 kali ibadah. Dan Tuhan terus percayakan banyak hal, tetapi hari ini langka. Saya jauh lebih senang sebagai pengkhotbah. Dijadwal 6 kali, 6 outline khotbah. Itu biasa. Saya pengkhotbah. Tapi aneh. Tadi pagi saya sudah siapkan beberapa outline kepada Pastor Michael. Dan tetapi kuat sekali, my goodness. Ini bukan saya mau, tapi Tuhan mau. Kita akan membahas kembali kesempurnaan hati. Langsung dibuka Alkitab Anda, langsung dibuka buku catatan. Saya tahu kesempurnaan milik Tuhan. Dan Anda ketika mendengar kata sempurna langsung ada pesimisme. Apa iya saya bisa sempurna? Saya berkata ketika hati Anda melekat dengan Dia yang sempurna, kita akan menjadi seperti Dia yang sempurna. Ketika Anda dengan segenap hati menyembah, dengan segenap hati beribadah, ketika Anda dengan segenap hati pelajari firman, yang adalah Allah yang sempurna, kita pasti dimampukan untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa yang sempurna. Ternyata saya dapati kesempurnaan hati dalam kitab suci lewat kehidupan pribadi yang penuh kontroversial. Daud, ex penjinah, ex pembunuh. Dosa paling kekinian adalah pebinor, perebut bini orang. Bininya direbut, dijinahi, suaminya diskenariokan, dimatikan.
Tetapi Kisah 13 ayat yang ke-22, Paulus bersaksi di hadapan jemaat Antiokhia. Saudaraku, Tuhan menemukan Daud. Berkenan di hatiku, kata Tuhan. Ex pembinor, ex penjinah, ex pembunuh. Anak-anaknya saling bantai. Tapi ujung hidup daripada Daud, sesuatu yang sangat intimate, sesuatu yang sangat personal, sesuatu yang sangat private. Karena kata berkenan, Alkitab berbahasa Inggris tidak menggunakan kata pleased. Kata berkenan tidak menggunakan kata loved. Kata berkenan tidak menggunakan kata favored. Kata berkenan menggunakan kata a man after mine own heart. Tuhan temukan Daud. Siapa Daud di hadapan Tuhan? Seseorang yang punya jalinan batin hati. This is the man after mine own heart. Jadi setelah hatinya Tuhan, Daud, ex peminor, ex pembunuh, ex penjinah. Dan kita akan belajar kesempurnaan hati. Yuk kita lihat 1 Tawarikh 28. Ada satu kata yang tersembunyi. Perfect heart. Dalam 1 Tawarikh 28. Perikopnya pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Siapa yang sudah dengan saya? Ini pesan antara bapak dengan anak. Sebetulnya ini urusan internal. Ini bukan urusan eksternal. Ini urusan internal antara ayah dengan anak. Tetapi pesan terakhir bobotnya selalu penting. Perhatikan ayat yang ke-1. Setuju dengan saya, Anda cium aroma, top urgent. Pesan bapak kepada anak, dikumpulkan semua pembesar, dikumpulkan semua petinggi, dikumpulkan semua pemangku jabatan. Sampai pegawai istana harus jadi saksi. Pesan bapak kepada anak, karena top urgent. Sampai pahlawan gagah perkasa dikumpulkan. Pesannya apa? Ayat yang kedua, ternyata Daud terima visi dari Bapa untuk mendirikan rumah perhentian. Ternyata Bapa memberikan visi kepada Daud untuk membuat bait suci, bait Allah. Tetapi perhatikan cermat, Bapa menugaskan Daud hanya untuk persediaan untuk mendirikan. Hanya persiapan. Semua kita tahu yang mendirikan bukan Daud. Semua kita tahu yang mendirikan adalah Salomo. Kenapa bukan Daud? Perhatikan ayat yang ketiga. Tuhan berfirman, bukan Anda Daud yang mendirikan. Anda hanya persediaan untuk mendirikan, persiapan untuk mendirikan. Karena Tuhan berkata, engkau adalah seorang prajurit dan tanganmu telah penuh dengan darah. Maka Salomo lah yang mendirikan. Ada sesuatu yang indah, kembali kata berkenan muncul di ayat yang keempat. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Belum semua, saya ingin semua Anda yang di belakang juga baca. 2, 3, ya. Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Tolong perhatikan secara teologi, secara prinsip, tolong perhatikan apa yang saya katakan. Siapa yang setuju dengan saya? Tuhan mengasihi semua orang. Siapa yang setuju dengan saya? Bahkan orang berdosa sekalipun Tuhan mengasihi. Ya, itu prinsip. Karena kodrat Tuhan kasih. Itu kodrat Tuhan. Dia tidak bisa keluar dari kodratnya. Tuhan kasih. Siapa yang setuju dengan saya? Walaupun Anda tidak memberi, Tuhan tetap mengasihi. Tapi kalau Anda terus-terusan tidak memberi, berarti Anda tidak mengasihi Tuhan. Kan gitu. Iya gak sih? Siapa yang sudah dengan saya? Anda tidak menabur, tidak melayani, Tuhan tetap mengasihi. Karena kodrat Tuhan kasih. Iya.
Tapi kalau Anda terus-terusan tidak mengasihi, Anda terus-terusan tidak memberi, tidak menabur, tidak melayani, berarti Anda tidak mengasihi Tuhan. Itu saja. Tuhan kasih. Tapi siapa yang sudah dengan saya, perhatikan apa yang saya katakan. Tuhan mengasihi semua orang, ini prinsip sangat basic. Tapi Tuhan tidak berkenan kepada semua orang. Ekonon cicing wae itu. Siapa yang sudah dengan saya, Tuhan mengasihi semua orang? Ya, tapi Tuhan tidak berkenan kepada semua orang. Tuhan mengasihi semua Anda yang ada di ruangan ini tanpa terkecuali. Tapi saya minta maaf, tapi kalau Anda terus datang terlambat ibadah, Tuhan tidak berkenan. Terlambat disengaja, diperlambat. Doa nggak boleh, jawaban Tuhan terlambat. Siapa yang sudah dengan saya, Tuhan mengasihi semua orang? Iya, Tuhan mengasihi semua Anda. Percaya saya lah, karena kodrat Tuhan adalah God is love. Tapi tidak kepada semua orang Tuhan berkenan. Banyak orang melayani, karena yang Tuhan lihat adalah sikap hati. Perhatikan Alkitab berbahasa Inggris dari King James. Ternyata kata berkenan tidak menggunakan kata pleased. Kata berkenan ternyata tidak menggunakan kata loved. Kata berkenan sangat private sekali, sangat intimate. Aduh, kasihan banget, so cute. Ibu umurnya berapa anaknya? Ibu berapa? Jadi ingat cucu saya. Saya jadi pengen pulang. Besok saya pulang. Saya jadi ingat cucu saya. Perhatikan. Kata berkenan tidak menggunakan kata please. Kata berkenan tidak menggunakan kata loved. Kata berkenan tidak menggunakan kata favored. Alkitab bahasa Inggris dengan jelas berkata sesuatu yang private, sesuatu yang intimate, sesuatu yang personal. He like me. Dia suka sama gue, dia demen sama gue. Yang sudah dengan saya. Sangat private, Bu. Aku suka ini. Tidak menggunakan kata teologi ya. Tidak menggunakan kata yang tinggi. He like me. Dia demen sama gue. Dia suka sama gue. Pasti ada jalinan batin hati. Penjajakan saya dengan Elsa 2 tahun. Elsa sekarang menjadi ibu dari 2 anak saya. Nenek dari 2 cucu saya. Penjajakan selama 2 tahun dalam banyak kesempatan. Elsa selalu bilang begini, kamu cobain makanan ini enak banget. Heavenly. Heaven on earth. Sorga di bumi. Dia tidak pernah berhasil untuk mempengaruhi saya. Karena makanan itu yang saya benci bertahun-tahun. Yaitu adalah babi casio. Saya didoktrin makan babi haram. Elsa berkata, cobain, ini enak banget, kamu gak bakal nyesel, ini enak banget. Tidak. Tapi di satu hari ibadah berlangsung, gembala pembina kami ketika itu, Pak Niko Nyetor Harjo, saudaraku mengadakan ibadah buka tahun di Kemayoran. Selesai jam 1 dini hari, apa yang terjadi? Elsa bilang gini, aku lapar. Tidak banyak ketika itu restoran buka 24 hours. Saudaraku, apa yang terjadi? Elsa berkata, tinggal cruise over Gunung Sahari, kita akan temukan beberapa restoran, warung pinggir jalan di Pecenongan. Pasti ada makanan. Ketika sampai di Pecenongan tidak banyak restoran yang buka. Yang buka adalah sate babi. Saya dipaksa oleh Tuhan. Waduh, ini rohani banget. Dan apa yang terjadi? Elsa berkata, cobain. Ini sorga di bumi. Heaven on earth. Dan apa yang terjadi? Ketika saya makan sate ati babi. Itu menjadi malam bersejarah. Saya suka dengan sate ati babi. Tapi tolong perhatikan, saya tidak menjalin hubungan dengan babi. Siapa yang sudah dengan saya? Saya menjalin hubungan dengan Elsa. Loh, kok gak ada yang amin? Saya minta maaf, Tuhan tidak pernah terkesan dengan apa yang Anda kerjakan. Karena setuju dengan saya, seringkali itu lahir dari hati penuh kepura-puraan. Hati yang terpaksa.
Oh, saya harus pelayanan, karena kalau tidak pelayanan saya tidak diberkati. Oh, saya harus ibadah, kalau nanti nggak ibadah nanti saya kena kutuk. Oh, saya harus ke gereja, karena ini hari Minggu, harus ke gereja. Siapa yang saudara saya? Yang Tuhan lihat bukan apa yang kelihatan, tapi yang Tuhan lihat yang tidak kelihatan. Karena semua yang kelihatan, Ibrani berkata, terjadi oleh karena yang tidak kelihatan. Siapa yang saudara dengan saya? Anda tidak bisa lihat apa yang ada di dalam hati saya, tidak bisa. Tapi akan terdeteksi dari perkataan saya, terdeteksi dari perbuatan saya. Tapi siapa yang saudara dengan saya? Walaupun sepertinya kelihatan seperti setengah malaikat sekalipun, seringkali drama, seringkali cuman kebohongan publik. Terjadi cuman hoax, cuman kebohongan demi kebohongan. Karena yang Tuhan lihat adalah hati. Dan ternyata hati daripada Daud sempurna. Dan Tuhan berkata, I like David. Jalinan batin hati antara Bapa dengan Daud terjalin. Ayat yang kelima, perhatikan. Daud berkata, Salomo yang mendirikan. Ayat yang ke-6, karena Tuhan yang berfirman. Ayat yang ke-7, Tuhan yang akan kokohkan kerajaanmu. Ayat yang ke-8, hai umat Tuhan, back up firman Tuhan ini sepenuhnya. Lakukan perintah Allah. Yuk sama-sama kita temukan perfect heart. Ini calon pengkhotbah. Are you okay? No, I'm okay. I'm okay. I'm okay. Saya senang. Wow. Kita temukan kata perfect heart. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-9 dengan suara keras 2, 3 ya. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Perhatikan kata beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Apa yang sudah dengan saya? Kata ibadah tidak bisa dibatasi hanya 1 jam di hari Minggu. Sejuta? Siapa yang sudah dengan saya? Yang namanya pelayanan tidak bisa dibatasi 10 jam di hari Minggu. Tidak bisa. Karena pada prinsipnya hidup ini adalah ibadah. Detik, menit, jam, hari. Pak Bu, ketika Anda di kantor, beribadahlah kepada Allah. Karena apa saja yang kita kerjakan bukan untuk manusia. Apa saja yang kita kerjakan untuk Tuhan. Kampus itulah mimbarmu. Pabrik itulah mimbarmu. Anda berkata, Pak, saya cuma ibu sederhana yang cuma setiap pagi, siang antar anak sekolah. Tapi itu adalah mimbarmu. Ketika apa saja yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu adalah ibadah. Dan perhatikan, Alkitab berbahasa Inggris di King James, serve him with perfect heart. Ternyata, kenapa Tuhan suka dengan Daud? Kenapa Tuhan menemukan Daud? A man after mine own heart. Ternyata Daud beribadah dengan hati yang sempurna. Dan kesempurnaan hati itu apa? Supaya khotbahnya pas 40 menit. Tolong perhatikan. Yang sudah memperhatikan katakan yes. Saya kurang semangat atau gimana? Kayaknya gue udah semangat deh. Udah kebaktian dari jam 10 nih. Tempatkan. Saya akan persingkat. Apa saja yang kita kerjakan, ujungnya, katakan bersama dengan saya, ujungnya. Pintu terakhir, ikhlas di hadapan Tuhan, sempurna. Apa ikhlas?
Tanpa syarat. Apa ikhlas? Tanpa pamrih. Apa ikhlas? Melepaskan hak. Apa ikhlas? Tanpa perhitungan. Itu ikhlas. Siapa yang sudah dengan saya? Langka di gereja. Saya minta maaf, langka. Karena kita didoktrin untuk pamrih. Apa saja yang kita kerjakan, tidak ada yang sia-sia. Kan gitu. Kalau kita menabur, pasti kita akan menuai 30, 60, 100 kali lipat ganda. Padahal konteksnya nggak gitu. Kan itu benih, bukan duit. Loh kok nggak ada yang amin? Jadi semua diujung-ujungkan dengan uang. Beberapa gereja hebat di Jakarta, saudaraku, sebelum menabur langsung tertuang itu yang namanya list. Kalau kita memberi, ada 10 yang Tuhan akan kerjakan. Siapa yang sudah dengan saya sering kali, kita didoktrin untuk pamrih. Saya setuju, Tuhan pasti memberkati apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Karena kita pengkhotbah, selama bumi ada, tabur tuai berlaku. Tapi penekanan ikhlas, sorry, tidak pernah dibahas. Karena kata ini kedar banget. Iya gak sih? Iya gak sih? Kalau ada orang yang ngomong ikhlas, pasti bukan Kristen. Berserah Kristen banget. Setuju gak sih? Tulus Kristen banget. Mengampuni Kristen banget. Mengasihi Kristen banget. Menabur Kristen banget. Kata ikhlas, saya memberanikan diri berkata, banyak di antara Anda yang seumur hidup tidak pernah dengar kata ikhlas dalam khotbah. Karena kita didoktrin pamrih. Saya koreksi semua khotbah saya 15 tahun. Per tahun 700 sampai 800 kali saya khotbah. Saya kemanapun sekarang, apa saja jemaat lakukan dengan keikhlasan, tabur tuai pasti terjadi. Tapi harus dengan ikhlas. Dan ketika Anda ikhlas, Pak, Anda jadi orang yang berbahagia. Siapa yang sudah dengan saya, kita stres di kantor. Ketika semua itu ada hitung-hitungannya. Pelayanan dagang. Gue udah lakukan ini, gue dapat apa? Gue ibadah di sini, gue dapat apa? Bahkan ada beberapa orang bilang begini, saya kalau di gereja itu nggak ada Tuhan karena toko sepi. Kalau di gereja itu, waduh, toko rame, di situ ada Tuhan. Jadi Tuhan ukurannya mana? Toko. Dagang rame ada Tuhan, dagang sepi nggak ada Tuhan. My goodness. Saya minta maaf, itulah gereja. Dan saya minta maaf, 15 tahun saya khotbah. Saya selalu penekanannya itu, padahal yang harus ditekankan adalah apa saja yang kita lakukan ikhlas di hadapan Tuhan, sempurna. Ketika kita memberi tanpa pamrih, kita mengasihi tanpa pamrih, kita mengampuni tanpa pamrih, Tuhan di atas sana berkata, I like you. Gua suka sama lu. Saya menjadi pribadi yang di hari terakhir terus belajar untuk ikhlas. Untuk apa saya pelayanan? Kalau terus dagang dan akhirnya cuma pura-pura. Kan ini bukan profesi, betul gak? Loh kok gak ada yang amin? Saya ingin jadi orang yang bahagia. Lah buat apa saya pelayanan kalau tidak bahagia? Ternyata beberapa hal dalam hidup saya tidak ikhlas. Dan ternyata saya bukan pribadi yang bahagia. Walaupun kurang meyakinkan gini-gini gembala. Kok gak ada yang amin? Anda jangan lihat apakah saya pakai kaos kaki atau tidak. Kaos kaki tidak menambah pengurapan. Anda jangan hakimilah. Saudaraku, sorry, saya menggantikan ayah kandung dari pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, 12 tahun lalu meninggal. Jemaatnya ribuan. 15 tahun saya jadi gembala, tidak mengambil hak sebagai gembala. 15 tahun. Saya tidak ambil hak saya sebagai gembala. Perpuluhan saya tidak ambil. Persembahan tidak saya ambil. 15 tahun saya pikir saya sudah ikhlas. Ternyata beberapa area belum. Elsa punya masalah. Usia 38 tahun dia menopause dini. Rahimnya koyak. Ketika kelahiran anak kedua diobras di luar, dimasukin lagi itu rahim. Kelahiran anak ketiga bocor. Diobras lagi. Dimasukin lagi.
Kelahiran anak keempat. Baru berlangsung setengah jam, dokter kasih formulir. Udah gak bisa direparasi. Angkat. Demi keselamatan istrimu. Saya tanda tangan, diangkat. Elsa menopause dini. Akhirnya dia punya masalah dengan hormon, punya masalah dengan metabolisme. Dan yang paling menakutkan bagi ibu-ibu adalah masalah kegemukan. Itu ditengking dengan berbagai macam gaya agama apapun. Tidak pernah berhasil, Pak. Tetapi 3 tahun yang lalu saya berkhotbah di Bandung. Saya diperkenalkan dengan seorang ahli dokter hormon, orang Buddha. Seseorang yang memperkenalkan diri, Pak Riza sejahtera, sorry Pak, ini dokternya Buddha. Oh, saya sejahtera. Siapa yang sudah dengan saya menyelamatkan Yusuf orang Ismail? Iya gak sih? Lah kalau nggak dibeli oleh orang Ismail, siapa yang sudah dengan saya? Sore hari itu Yusuf ditimbun oleh kakak-kakaknya. Iya, behind the scene, penyelamatan satu bangsa besar dari kelaparan orang Ismail. Yusuf berkata, manusia mereka rekakan jahat, Tuhan mereka rekakan yang baik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya sejahtera tuh. Dan apa yang terjadi? Elsa sembuh. Puji nama Tuhan, metabolismenya sembuh, hormonnya seimbang, bahkan dia makan apa aja, pembakarannya bagus, jadi langsing. Itu nenek langka, cantiknya luar biasa. Anda nggak percaya, follow Instagram saya. Tenang, saya nggak bakal endorse apapun. Saya nggak bakal kirim iklan. Apa yang terjadi? 2 tahun Elsa sembuh. Dan 1 bulan yang lalu Elsa bilang gini ketika kami ada di Bandung, Pak, mumpung ada di Bandung, aku pengen konsultasi, pengen maintenance. Oke. Sampai masuk di ruangan praktek, selesai konsultasi, dokternya bilang gini, lah kalau bapak punya masalah apa? Langsung saya mengangguk. Tidak punya masalah, karena saya tidak monopause. Dan apa yang terjadi? Elsa tanpa saya izinkan, dia bilang begini, suami saya sulit tidur. Buat saya bukan masalah, umur saya sudah menuju 60 tahun. Tuir, katakan bersama dengan saya tuir. Belum semua, katakan bersama dengan saya tuir. Siapa yang sudah dengan saya, kita nggak bisa tengking yang namanya kodrat. Ya, semakin tua katanya semakin pendek jarak tidur. Jadi bukan komplain buat saya, apalagi Piala Dunia. Saya bisa tonton pertandingan jam 1 dini hari, manteng. Tanpa minum kopi sekalipun. Dan apa yang terjadi? Elsa berkata, tolong dok kasih assessment. Aku toh bisa tuh ya. Dalam rohku Tuhan bilang gini, kamu diam, izinkan itu dokter Buddha analisa. Pak, tolong pejamkan mata. Oke. Tolong katakan 20 kali dalam hati, nama sendiri. Nama saya Muhammad Iza Solihin, nama saya Muhammad Iza Solihin. Nama saya Muhammad Iza Solihin, nama saya Muhammad Iza Solihin. Dok, sudah selesai dok 20 kali. Sekarang tolong katakan 20 kali dalam hati, nama saya Donald Bebek. Nama saya Donald Bebek, nama saya Donald Bebek. Nanggung bener nggak? Nama saya Donald Bebek, 20 kali selesai? Ya. Dokternya berkata sekarang yang ketiga, tolong katakan, aku tidak bahagia, aku tidak bahagia, aku tidak bahagia, aku tidak bahagia. Dan terakhir dokternya berkata, tolong katakan dalam hati, aku stres, aku stres, aku stres, aku stres, aku stres. Sehingga jelema stres beneran jelema cilepeng beleguk bener teh. Eta yang nampiling teh si dokter teh. Saudara tahu itu bahasa apa? Tenang, bukan bahasa roh, jangan ditafsirkan. Dan dokternya berkata, katakan 20 kali Pak, aku stres. Selesai saya mengatakan aku stres, apa yang terjadi? Dokternya bilang gini, assessment saya, bapaklah pribadi yang tidak bahagia. Aku shock. Dokter Buddha bisa hakimi saya. Dan saya berkata kepada dokter, dok sorry, saya punya hak untuk bahagia. Kenapa dokter berkata saya tidak bahagia? Oh ya, karena Bapak ketika mengatakan nama Muhammad Iza Solihin, Bapak mengatakan dengan tenang. Tapi ketika Bapak mengatakan nama saya Donald Bebek, degupan jantung Bapak lebih keras karena nama gua Riza, bukan Donald Bebek. Dan Pak, ketika Bapak mengatakan aku tidak bahagia, berulang kali Bapak menghela nafas lebih panjang. Dan ketika Bapak berkata aku stres,
degupan jantung Bapak lebih keras. Bapak pribadi yang tidak bahagia. Dia bisa bilang begini loh, bukankah Bapak rohaniawan Kristen? Iya, saya pendeta. Pak, pendeta itu banyak bebannya. Tapi ketemu banyak orang, bukan beban Bapak yang terlepas, tapi Bapak harus nampung beban orang lain. Dan itu benar adanya. Bahkan Bapak harus tampil lebih bahagia, lebih sukacita, lebih kuat, lebih beriman, lebih semuanya dibandingkan dengan jemaat. Ternyata itu yang membuat Bapak tidak bahagia. Siapa yang sudah dengan saya? Anda tidak tahu beban saya hari ini. Bahkan Anda tidak peduli toh. Dan saya berkata kepada dokter, gimana caranya saya bahagia? Karena saya punya hak untuk bahagia. Dokternya berkata, Pak, lakukan apa saja ikhlas. Bapak pasti bahagia. Bapak punya beban, nampung beban orang lain, ikhlas. Bapak bahagia. Bapak punya beban berat, tapi harus tampil sukacita, tampil bersemangat, tampil penuh dengan iman. Pak, lakukan dengan keikhlasan, Pak. Pasti Bapak bahagia. Dan saya punya hak untuk bahagia. Dan saya terus belajar dalam 1 bulan ini untuk ikhlas. Karena saya punya hak untuk bahagia, demikianmu juga dengan Anda. Siapa yang sudah dengan saya? Ketika Anda mengasihi istri tidak ikhlas, drama. Siapa yang sudah dengan saya? Anda mengasihi suami tidak ikhlas, dagang, untung rugi. Aku sudah lakukan ini, emang lu lakuin apa? Kenapa saya sudah lakukan ini, balasannya cuma kayak begini? Siapa yang sudah dengan saya? Anda akan jadi pribadi yang tidak bahagia. Pak, Anda punya hak untuk bahagia. Dan Anda mungkin berkata, Pak, saya ingin tukar tambah istri. Karena saya punya hak untuk bahagia. Saya nggak ingin sisa hidup saya yang mungkin 30-40 tahun saya beristrikan dia. Dia nggak seperti istri teman saya. Dia tidak seperti istri yang ada di sinetron. Dia tidak seperti istri yang ada tetangga depan. Siapa yang suka saya? Nikahi fakta, bukan nikahi harapan. Cicing wae itu. Nikahi fakta. Anda nggak bisa punya harapan untuk ganti istri. No way. No way. Hanya maut yang memisahkan. Katakan amin. Nikahi fakta, bukan nikahi fantasi. Anda akan jadi bahagia. Anda tidak perlu memiliki yang Anda tidak miliki. Tapi ketika kita ikhlas, perhatikan apa yang saya katakan, mukjizat pasti terjadi. Siapa yang sudah dengan saya? Karena keikhlasan itu Tuhan. Dan ketika Tuhan dapati, wah ini jemaat GSJS, 6 kali kebaktian, ini diubahkan dan sekarang mulai berubah. Dan ketika apa saja yang Anda kerjakan, pelayanan Anda, taburan Anda, kasih Anda lakukan dengan ikhlas. Tuhan di atas sana berkata, I like GSJS. Dan siapa yang setuju dengan saya? Kodratnya yaitu kasih pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Tepuk tangannya kurang ikhlas. Coba aja kalau ikhlas kan lebih baik, betul enggak? Saya closing di 1 Tawari 29. Semuanya oke malam hari ini? Semuanya oke? Pesan Tuhan menolong. Saya tahu persis pesan Tuhan menolong Anda. Sangat menolong Anda. Karena Anda punya hak untuk bahagia. Oke? Semuanya oke? Saya akan tutup di sini sampai ketemu dengan saya lagi September 2019. Senang sekali. Kita berdoa agar waktu cepat berlalu. Dan September 2019 kita akan ketemu lagi. Yuk langsung kita tutup 1 Tawari 29. 1 Tawari 29. Sumbangan untuk pembangunan bait suci overflow. Sumbangan untuk pembangunan bait Allah melimpah. Emas, perak, permata, name it. Sebutkan apa saja. Di ayat yang ke-1 dideklar oleh firman kelimpahan yang ada. Ayat yang ke-10 Daud mengucap syukur. Ayat yang ke-16 yuk baca.
Ucapan syukur dari Daud. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Menurut saya kata kuncinya adalah dari. Katakan bersama dengan saya, adalah dari. Siapa yang sudahkan saya, keuangan kita, kesehatan kita, waktu kita, kebisaan kita, kesanggupan kita adalah dari Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan clear, katakan ya. Semua dari Dia, untuk Dia, bagi Dia. Saudaraku, apa yang kita terima cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Saya minta maaf, orang di gereja kita terima cuma-cuma ketika kita beri pamrih. Saya minta maaf, itu bukan hanya kurang sopan tapi kurang ajar. Padahal kita terima cuma-cuma. Lah kenapa kita berikan sama Tuhan dagang? Kenapa kita berikan sama Tuhan perhitungan? Kenapa kita berikan sama Tuhan padahal yang kita terima cuma-cuma? Setuju nggak dengan saya cuma-cuma? Ya, perjanjian baru bilang begitu. Apa saja yang kita terima cuma-cuma, kita berikan kepada Tuhan cuma-cuma. Itu ikhlas. Sorry, ini langkah. Tapi mulai malam hari ini Tuhan akan temukan gereja GSJS. Kita menabur, kita melayani, kita mengasihi, kita mengampuni. Ikhlas. Hidup Anda dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya tutup beneran nih ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Karena Daud sadar apa yang dia terima cuma-cuma dia berikan cuma-cuma. Itu ikhlas. Ketika kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ikhlas. Kok nggak ada yang amin? Diminta baju, kasih jubah, ikhlas. Ketika diminta lari 1 mil, kita berlari 2 mil. Itu ikhlas. Siapa yang sudah dengan saya fondasi kekristenan ikhlas? Ya, karena kalau tidak ikhlas Anda tidak ada di ruangan ini. Iya gak sih? Amsyong kita. Katakan bersama dengan saya amsyong. Anda jangan tanya artinya apa, saya nggak tahu. Tapi kata orang amsyong, bohwat. Katakan bersama dengan saya bohwat. Bukan bohlam. Bohwat. Saudaraku, bablas hidup kita. Kalau Yesus tidak ikhlas, dia tidak mengeksatran dengan Allah harus dipertahankan, tapi menjadi sama seperti manusia. Dia ikhlas. Dia lahir di palungan, ikhlas. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, ikhlas. Dia disesah, ikhlas. Dia dirajam, ikhlas. Dia dipukul, ikhlas. Dia disalibkan, ikhlas. 5.480 luka. Oxford berkatakan demikian. Satu universitas daripada Inggris yang tertua meneliti luka pada Yesus 5.480. Ikhlas. Dia mati bagi kita, ikhlas. Dan ikhlaskan, khotbahnya selesai. Berdirilah dengan ikhlas. Karena ibadahnya selesai. Wow. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Putri saya yang terkecil, Keisha, usianya 20 tahun. Kemarin karena satu dan lain hal, saya temukan handphonenya. Ketika saya ambil handphonenya, home screen yang ada di depan, gambarnya adalah tulisan ikhlas. Aku tanya sama Keisha, kenapa kamu tulis ikhlas di home screen? Dia bilang gini, 15 tahun Papa khotbah, yang paling bagus khotbah ikhlas, katanya begitu. Karena tidak ada yang khotbahkan soal ikhlas, tidak ada. Aku ngerti. Aku pelayanan di gereja, aku ingin ikhlas.
Aku melayani sebagai anak yang terkecil. Nggak lagi terpaksa, nggak lagi pura-pura. Aku ikhlas sekarang. Aku mau belajar ikhlas. Pak, saya tutup dengan satu kata. Untuk ikhlas susah. Untuk ikhlas sulit. Kita diajar ada kalkulasi. Tapi anugerah akan memampukan kita. Amen. Taruh tangan kiri di dada. Dan Anda berkata di hadapan Tuhan, Kak, aku butuh anugerah. Aku butuh kesanggupan. Ya. Anda yang berkata demikian, angkat tangan kanan tinggi. Aku ingin ikhlas mengasihi suamiku. Aku ingin ikhlas. Sekarang kita masuk ke sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dan anggur itu. Kita akan memperkatakan perkataan iman ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya, oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian salibnya. Salibnya, salibnya, sangat mulia. Dosaku diampuni oleh darah Yesus. Sekarang kita angkat roti itu dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan percaya dan makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita naikkan pujian ini. Mari mengangkat cawan itu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Salibnya, salibnya,
langitnya selama mulia, dosaku diampuni oleh darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Terimalah cawan itu. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buka tanganmu, bersyukurlah atas korban-korban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Haleluya. Sekarang buka tanganmu. Terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi
Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Shalom, GBI Alpha Omega telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan persembahan bila diperlukan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya berdoa dan percaya Jemaat Alpha Omega sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetaplah bersama GBI Alpha Omega, ikutilah ibadah online selanjutnya, terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran. Jesus Christ bless you.